kesempatan malam ini saya akan membahas tentang sejarah kodifikasi hadis atau bisa kita sebut dengan sejarah pembukuan hadis. Nah, pada kesempatan kali ini saya langsung mengutip dari buku Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Hon MAG. Dalam sejarah kodifikasi hadis itu dalam proses pembukuannya memiliki perkembangan yang sangat lambat, berbeda dengan proses pembukuan Al-Quran. Hal ini sangat wajar teman-teman, karena Al-Quran pada pertama kali turun pada masa Nabi itu sudah langsung dicatat, meskipun dalam konteks hal yang sederhana, tetapi hal ini menjadi pembeda dengan perkembangan hadis. Perkembangan hadis ataupun pembukuan hadis itu bisa dikatakan sangat lambat, karena memang hal ini dikarenakan melibatkan banyak masa ke masa orang daripada pembukuan hadis tersebut. Untuk pengkodifikasian hadis di sini terbagi menjadi 4 periode ataupun 4 masa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis pada waktu itu pada umumnya hanya diingat dan dihafal oleh mereka, tidak ditulis. Jadi memang hadis pada masa Nabi itu tidak diperkenankan untuk ditulis langsung, hanya saja diperbolehkan untuk dihafal. Dr. Mustafa Asibai menyampaikan beberapa alasan mengapa hadis pada masa Nabi itu tidak langsung ditulis, berbeda dengan Al-Quran. Adapun alasannya di sini ada 3 poin. Alasan yang pertama, Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad SAW dan kondisi penulisannya masih sangat sederhana. Contohnya seperti pada masa Nabi, Al-Quran itu ditulis di atas pelepah kurma, kulit, tulang binatang, dan batu-batuan. Dan memang pada saat itu Al-Quran pada pertama turun pada masa Nabi itu tidak langsung ditulis, tidak langsung dibukukan. Al-Quran dibukukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Alasan yang kedua, kemampuan tulis-menulis bagi para sahabat pada awal Islam masih sangat langka, dapat dihitung dengan jari, dan mereka sudah difungsikan sebagai penulis wahyu Al-Quran. Nah, untuk alasan kedua, memang pada masa Rasulullah SAW itu kemampuan tulis-menulis umat itu masih minim. Nah, adapun mereka yang bisa menulis itu sudah diperintahkan atau difungsikan untuk menulis wahyu Al-Quran, bukan wahyu hadis. Yang ketiga, ingatan orang-orang Arab yang dikenal bersifat ummi atau bisa kita sebut dengan orang yang tidak bisa baca atau menulis sangat kuat dan diandalkan Rasul untuk mengingat hadis. Untuk alasan ketiga, jadi pada masa Nabi itu kebanyakan orang-orang Arab itu memiliki sifat ummi, atau bisa kita sebut orang yang tidak bisa baca dan menulis. Nah, pada saat itu Rasul mengandalkan hafalan mereka. Secara resmi memang Nabi melarang menulis hadis bagi umum karena khawatir campur antara hadis dan Al-Quran. Bagaimana tidak khawatir? Al-Quran dan hadis itu sama-sama tulisannya berupa tulisan bahasa Arab dan disampaikan juga melalui lisan Rasul atau bisa kita sebut hadis qauli. Jika semisal nih sarana dan prasarana yang sangat sederhana itu Al-Quran dan hadis ditulis bersamaan, contoh Al-Quran dan hadis itu ditulis di batu-batuan, hal ini Rasul dikhawatir takut umat pada saat itu tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Makanya sebenarnya secara resmi itu Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk tidak menulis hadis, karena mungkin memang kekhawatiran seorang Rasul, takutnya umatnya itu tidak bisa membedakan mana hadis dan mana Al-Quran. Nah, dalam pemeliharaan hadis, Nabi Muhammad SAW mengandalkan hafalan para sahabat yang pada umumnya mereka memiliki daya ingat dan daya hafal yang kuat. Hadis cukup diingat saja dan disimpan di dalam dada mereka, sedangkan Al-Quran disimpan dalam tulisan dan dada mereka. Begitu kurang lebih kata Nabi. Kecuali bagi mereka yang kurang kuat hafalannya atau memiliki kecakapan tulis menulis atau bagus tulisannya tetapi tidak ada kekhawatiran tercampur antara tulisan keduanya, maka diperbolehkan menulis hadis. Penulisan hadis di sini secara pribadi tidak untuk umum, berfungsi untuk membantu hafalan mereka karena intinya dihafal. Setelah mereka hafal, hadis-hadis yang mereka catat kemudian catatan itu dibakar seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat.
Jadi dalam pemeliharaan hadis di sini Nabi mengandalkan hafalan para sahabat. Adapun contoh semisal para sahabat ataupun umat yang memiliki yang mampu menulis bahasa Arab, yang tidak khawatir antara membedakan Quran dan hadis, itu diperbolehkan untuk mencatat hadis, tetapi catatan hadis itu hanya bisa dikonsumsi oleh pribadi, bukan untuk dipublikasikan secara umum. Nah, adapun nanti misal umat itu sudah hafal lagi kepada hafalan hadisnya, maka catatan itu harus langsung dibakar, tidak bisa disimpan secara abadi. Nah, selanjutnya kita bahas pada masa yang kedua, yaitu periode para sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat belum memikirkan untuk menghimpun dan membukukan hadis. Hal ini dikarenakan banyak problem yang mereka hadapi, di antaranya seperti timbulnya kelompok orang yang murtad, timbulnya peperangan, sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur dan konsentrasi mereka itu terganggu. Abu Bakar pernah berkeinginan membukukan hadis, tetapi digagalkan karena khawatir terjadi fitnah di tangan orang-orang yang tidak dipercaya. Umar bin Khattab juga pernah ingin mencoba menghimpunnya, tetapi setelah bermusyawarah dan beristikharah selama 1 bulan, beliau berkata, "Sesungguhnya aku punya hasrat menulis hadis ataupun sunnah. Aku telah menyebutkan suatu kaum sebelum kalian yang menulis beberapa buku, kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan kitab Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencampur adukan kitab Allah dan sesuatu yang lain selamanya." Nah, kekhawatiran Umar bin Khattab dalam pembukuan hadis adalah tasyabuh ataupun menyerupai dengan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan kitab Allah dan menggantikannya dengan kalam mereka, dan menempatkan biografi pada nabi mereka di dalam kitab Tuhan mereka. Umar khawatir umat Islam meninggalkan Al-Quran dan hanya membaca hadis. Jadi Abu Bakar dan Umar tidak berarti melarang pembukuan hadis, tetapi melihat kondisi pada masanya yang memang belum memungkinkan untuk itu. Jadi intinya pada masa periode Nabi sahabat ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu sempat merencanakan untuk membukukan hadis, tetapi lagi-lagi hal ini melihat kondisi dan situasi, ternyata umat pada masa Nabi itu masih belum meyakinkan untuk bisa menjaga dan memelihara antara Al-Quran dan hadis. Hal ini dijadikannya Umar dan Abu Bakar itu menunda dulu dalam proses pembukuan hadis. Nah, pada masa kedua ini, pada masa periode sahabat, hukum dibolehkannya menulis hadis itu terjadi berangsur-angsur atau at-tadruj. Pada saat wahyu turun, umat Islam menghabiskan waktunya untuk menghafal dan menulis Al-Quran. Hadis hanya disimpan dalam dada mereka, disampaikan dari lisan ke lisan dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari panutan yang mulia. Kemudian setelah Al-Quran dapat terpelihara dengan baik, mereka telah mampu membedakan mana yang Al-Quran dan mana hadis. Pada saat itu para ulama sepakat bahwa bolehnya penulisan dan pengkodifikasian hadis. Jadi pada intinya, pada masa kedua periode sahabat ini, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq sempat adakan keinginan untuk membukukan hadis, tapi pada akhirnya para ulama sepakat bahwa pembukuan hadis ini boleh terjadi apabila umat pada saat itu bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Nah, selain konflik yang sudah dibahas tadi, pada masa Sayyidina Ali timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Umat Islam pada saat itu terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, dan yang ketiga Jumhur Muslimin. Akibat perpecahan ini, mereka tidak segan-segan untuk membuat hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu adalah merupakan hadis palsu, yang mana hal ini untuk mengklaim bahwa dirinya yang paling benar di antara golongan atau partai-partai di atas dan untuk mencari dukungan dari umat Islam. Jadi memang pada saat
periode kedua ini, pada masa sahabat terjadi sekali banyak konflik. Dari masa ke masa itu banyak sekali permasalahan, sehingga perkembangan atau juga proses pembukuan hadis itu sangat menjadi lama dan panjang. Nah, selanjutnya para sahabat aktif dalam kegiatan periwayatan hadis. Di antara mereka ada yang tetap tinggal di Madinah seperti Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Zaid bin Thabit. Di antara mereka juga ada yang tinggal di Mekah seperti Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Abbas. Di Kufah di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud yang belajar daripadanya antara lain Masruq. Di Basrah antara lain Anas bin Malik, Utbah, Imran, dan Husain Abu Barzah, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah dari konflik pada masa Sayyidina Ali itu, karena kan pada masa Sayyidina Ali tadi sudah dikatakan bahwa pada masa itu terjadi pembuatan hadis maudhu. Maka dari itu para sahabat aktif dalam kegiatan periwayatan hadis. Jadi para sahabat itu dibagi untuk tinggal di beberapa daerah, seperti golongan ini di Madinah, golongan yang lainnya di Mekah, untuk meminimalisir ataupun untuk menghentikan terjadinya pembuatan hadis maudhu tersebut. Selanjutnya kita bahas ke masa yang ketiga, yaitu periode tabi'in. Periode tabi'in itu merupakan generasi muslim awal yang hidup setelah masa sahabat Nabi. Pada masa abad ini disebut masa pengkodifikasian hadis, atau bisa kita sebut dengan al-jam'u wa at-tadwin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni yang hidup pada akhir abad 1 Hijriah, menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama baik di kalangan sahabat maupun tabi'in. Maka beliau instruksikan kepada para gubernur di seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Jadi di masa yang ketiga ini, di periode tabi'in, itu mulailah hadis dibukukan. Yang pertama meloporkan untuk pembukuan hadis yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena beliau merasa khawatir takutnya ajaran-ajaran Nabi itu lenyap, tidak bisa diamalkan lagi. Maka beliau berpikir bahwa kayaknya perlu deh untuk pembukuan hadis. Kayaknya pada saat ini sudah waktunya deh untuk membukukan hadis. Nah, kemudian aktivitas penghimpunan ataupun pembukuan hadis itu tersebar di berbagai negeri Islam pada abad kedua Hijriah. Di antaranya ialah Abdullah bin Abdul Aziz bin Juraiz, wafat 150 Hijriah di Mekah. Yang kedua, Ibnu Ishaq, wafat pada tahun 151 Hijriah di Mekah. Selanjutnya Abdurrahman Abu Amr al-Auza'i, wafat pada tahun 156 Hijriah di Syria. Selanjutnya ada Sufyan Ats-Tsauri, wafat pada tahun 161 Hijriah di Kufah. Dan selanjutnya ada Imam Malik bin Anas, wafat pada tahun 179 Hijriah di Madinah. Dan selanjutnya juga ada Ar-Rabi bin Sobih, wafat pada tahun 160 Hijriah di Basrah, dan lain-lain. Nah, yang tadi itu merupakan para pejuang pembukuan hadis. Nah, pada masa ketiga ini, di periode tabi'in, banyak buku-buku hadis, banyak hadis yang sudah dibukukan. Di antaranya yang pertama Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, yang kedua Al-Musannaf yang ditulis oleh Abdul Razak bin Haman As-Sanani, yang ketiga As-Sunnah yang ditulis oleh Abdul bin Mansur, yang keempat Al-Musannaf yang dihimpun oleh Abu Bakar bin Syabah, dan yang terakhir Musnad Asy-Syafi'i. Nah, di antara 5 buku ini, kitab-kitab hadis pada masa saat itu tidak semuanya sampai kepada kita, kecuali di antaranya yang Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik dan Musnad Asy-Syafi'i yang langsung ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, yang kedua kitab ataupun kedua buku hadis ini yang terasa sampai kepada kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas masa yang terakhir, yaitu periode tabi'ut tabi'in, yaitu bisa kita sebut generasi setelah tabi'in, disebut juga murid atau kita bisa menyebutnya murid tabi'in.
Jadi mungkin generasi kedua umat muslim yang hidup setelah para sahabat. Nah, pada masa yang keempat ini bisa kita katakan bahwa periode pada masa ini bisa disebut masa yang paling sukses. Mengapa demikian? Karena pada masa ini sukses semuanya itu sudah dibukukan, semua hadis itu sudah dibukukan. Tidak hanya dibukukan saja, tetapi pada masa ini ulama hadis telah berhasil memisahkan antara hadis Nabi dari yang bukan hadis atau dari hadis Nabi dari perkataan sahabat dan fatwanya, dan telah berhasil pula mengadakan filterisasi atau penyaringan yang sangat teliti apa saja yang dikatakan Nabi sehingga telah dapat dipisahkan mana hadis yang sahih dan mana yang bukan sahih. Jadi memang pada masa yang keempat ini disebut masa yang paling sukses karena telah berhasil membukukan hadis, memfilterisasi hadis, memisahkan mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Seolah-olah pada abad ini hampir seluruh hadis telah terhimpun ke dalam buku. Hanya sebagian kecil saja dari hadis yang belum terhimpun. Dan yang pertama kali berhasil membukukan hadis yang sahih adalah Imam Al-Bukhari. Kemudian disusul oleh Imam Muslim. Oleh karena itu pada periode ini juga disebut masa kodifikasi dan filterisasi atau bahasa Arabnya Asr al-Jam'i wa at-Tashih. Jadi yang untuk masa yang terakhir, periode yang keempat itu hadis telah berhasil dibukukan. Baik, sekian penyampaian tentang sejarah kodifikasi hadis atau sejarah pembukuan hadis. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya untuk kalian semua.